Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya memperkenalkan diri. Saya Mazid Jalil Madani dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1. Di sini saya ingin mempresentasikan materi terkait ulumul Quran. Baik, selanjutnya saya ingin menyebutkan topik pembahasan yang akan saya bahas mengenai ulumul Quran. Pertama ada nuzulul Quran, dan yang kedua ada asbabun nuzul, yang ketiga ada klasifikasi asbabun nuzul, yang keempat ada nasikh dan mansukh, yang kelima ada cara mengetahui nasikh dan mansukh, yang keenam ada muhkam dan mutasyabih. Baik, pada topik pembahasan pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab wahyu yang diturunkan bersifat kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan proses diturunkannya Al-Quran itu memiliki dua tahapan. Pertama, dalam kitab Manahlul Irfan halaman 31 disebutkan bahwa Quran diturunkan secara bertahap atau terpisah-pisah selama kurang 23 tahun dari Baitul Izzah ke bumi. Tujuannya supaya mudah dipahami serta diamalkan. Kedua, dalam kitab Manahilul Irfan juga Imam An-Nasai, Hakim, Baihaqi dari riwayat Daud bin Abi Hindun serta Ikrimah dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa Al-Quran diturunkan secara sekaligus atau jumlatan wahidatan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Dan Al-Quran juga yang pertama kali diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 serta ayat terakhir yang diturunkan yaitu ayat mengenai riba dan hutang pihutang, lalu ditutup dengan ayat perintah mengenai takwa. Dan setiap ayat-ayat ataupun surat turun terkandung diiringi dengan kejadian atau peristiwa. Kemudian turunnya ayat disebut dengan istilah asbabun nuzul. Dan sebagai tanbihat sedikit mengenai pembahasan nuzulul Quran, Imam Az-Zarqani menyebutkan dalam kitabnya bahwasannya hadza mubhathun muhimmun fi ulumil Quran bal huwa ahammu mubahathuhu jami'an. Beliau menyebutkan bahwasannya pembahasan mengenai nuzulul Quran dalam fan ilmu ulumul Quran itu dianggap penting, bahkan ahammu mubahathuhu jami'an. Kenapa demikian? Beliau mengatakan kembali, li'annal ilma binuzulil Quran asasun lil iman bil Quran wa annahu kalamullah. Karena sesungguhnya ilmu yang berkaitan dengan nuzulul Quran itu merupakan asas dalam keimanan pada Al-Quran, dan Al-Quran sendiri merupakan kalamullah. Baik, pada topik yang ketiga saya ingin menjelaskan tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul secara bahasa terdiri dari dua kata, asbabun dan an-nuzul. Asbabun merupakan sigat jama' taksir yang mengikuti wazan af'alun, sedangkan an-nuzul sama, dia bersigatkan jama' taksir mengikuti wazan fu'ulun. Asbab memiliki arti sabab atau an-nuzul, dan an-nuzul dalam bahasa Indonesia memiliki arti turun atau al-hulul atau at-tahawul, artinya berpindah dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dan secara bahasa, asbabun nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang tinggi turun ke tempat yang lebih rendah. Pengertian asbabun nuzul atau makna asbabun nuzul. Asbabun nuzul artinya peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW.
Peristiwa itu menjadi sebab diturunkannya ayat untuk merespon atau memberikan jawaban penjelasan atas masalah hukum dari peristiwa tersebut. Dan beberapa pendapat mengenai asbabun nuzul. Menurut beberapa pendapat bahwa asbabun nuzul yakni terjadinya suatu peristiwa kemudian direspon oleh ayat yang bertujuan untuk memberikan jawaban atau penjelasan, dan munculnya suatu pertanyaan atau kejadian, kemudian turunlah ayat untuk memberi respon atau jawaban dari pertanyaan masyarakat pada zaman itu. Baik, selanjutnya mengenai asbabun nuzul. Imam Al-Wahidi rahimahullah ta'ala dalam kitab Manahilul Irfan pada halaman 65 beliau menyebutkan bahwasannya la yumkinu ma'rifata tafsiril ayati dunal wuqufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Yakni seseorang tidak mungkin bisa menafsirkan ayat Al-Quran tanpa mengetahui serta paham sejarah ayat dan latar belakang turunnya suatu ayat secara komprehensif. Dan sebagai tanbihat, Imam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan dalam kitab Manahilul Irfan pada halaman 66. Maksudnya beliau berkata, ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmil ayah. Bahwasanya mengetahui sebab turunnya Al-Quran itu membantu untuk memahami suatu ayat. Dan di antara fawaidu ma'rifati asbabin nuzul yakni pertama, memudahkan untuk mengetahui makna ayat yang rumit. Yang kedua, mengungkap dan mengetahui ahkam syar'i. Yang ketiga, menghilangkan muskilat dalam memahami suatu ayat. Yang keempat, memudahkan untuk dihafal serta diingat karena mengetahui peristiwa dari ayat tersebut. Yang kelima, memahami ayat yang tergolong umum sehingga menjadi lebih khusus. Dan selanjutnya mengenai klasifikasi asbabun nuzul, pertama yakni surat Makkiyah. Ditinjau dari waktu, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Ditinjau dari tempat, yaitu surat yang diturunkan di kota Makkah. Dari sisi objek, yaitu surat yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke penduduk kota Makkah. Yang kedua, surat Madaniyah. Dari sisi tempat, yaitu surat yang diturunkan di Madinah. Ditinjau dari sisi waktu, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Ditinjau dari segi objek, yaitu surat yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Dan dari segi kandungan, surat Makkiyah salah satunya ialah surat yang kandungannya berisi tentang tauhid, sejarah Nabi, serta orang-orang soleh terdahulu, serta surat yang terdapat ayat sajadah. Sedangkan dari segi kandungan, surat Madaniyah salah satunya ayat yang berisi tentang perintah jihad, orang-orang munafik, tata cara ibadah, dan memiliki struktur bahasa yang panjang. Selanjutnya, faedah kegunaan dari memahami karakter surat Makkiyah atau Madaniyah, di antaranya 1. Untuk mengetahui konsep nasikh dan mansukh. Kedua, untuk mengetahui sejarah hukum Islam. Ketiga, supaya memahami secara komprehensif. Yang keempat, untuk mengetahui sirah nabawiyah, perjuangan Nabi dalam berdakwah. Yang kelima, untuk mengetahui psikolog ayat dan surat. Baik, selanjutnya mengenai topik pembahasan yang keempat tentang nasikh dan mansukh. An-nasakh secara bahasa al-izalah yang memiliki arti menghilangkan, dan al-ibdal yang berarti menggantikan. Sedangkan secara istilah adalah hukum syariat yang terdahulu diganti dengan hukum yang terbaru. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir." Ayat yang kami nasakh atau kami jadikan lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu? Dan secara sederhana, nasikh adalah sesuatu yang datang belakangan,
sedangkan mansuh sesuatu yang datang terdahulu. Dan sebagai contoh dalam masalah menghadap kiblat di dalam sholat. Dalam dahulu umat Islam sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian dihapus hukum itu diganti dengan ayat yang memerintahkan ketika sholat wajib menghadap kiblat. Baik, selanjutnya adanya hukum nasikh dan mansuh bertujuan untuk kemaslahatan umat. Bentuk nasikh dalam Al-Quran ada 3 kategori. 1. Dihapus bacaannya serta hukumnya. Contoh, masalah nenek-nenek dan kakek-kakek ketika berzina, maka harus dirajam, tapi tidak berlaku hanya pada mereka berdua, melainkan berlaku untuk semua kalangan. 2. Dinasah hukumnya akan tetapi bacaannya tetap ada. Contoh, surat Al-Anfal ayat 65 dan 66. Jika perang dengan jumlah 20 dan menghadapi jumlah musuh yang mencapai 200, maka tidak boleh mundur. Dan akhirnya diturunkan menjadi 1 lawan 2. 3. Bacaannya tidak ada namun hukumnya masih berlaku. Contoh, tentang masalah rodha'ah, persusuan yang mahram. Dahulu hukumnya 10 kali, namun dinasakh menjadi 5 kali. Selanjutnya klasifikasi nasikh dan mansuh. 1. Ayat Quran dinasakh dengan ayat Quran. 2. Al-Quran dinasakh dengan Al-Hadith. Ketiga, sunnah dinasakh dengan Al-Quran. Keempat, sunnah dinasakh dengan sunnah kembali. Sebagai contoh dalam masalah nikah mut'ah, dahulu diperbolehkan dalam hadis Imam Muslim karena alasan perang saat itu dan diharamkan kembali setelah kejadian kembali normal. Baik, selanjutnya cara mengetahui nasikh dan mansuh. 1. Wajib adanya riwayat yang sahih, hadis yang menerangkan atau athar para sahabat bahwa ayat tersebut telah dinasakh. 2. Ijma para ulama bahwa ayat tersebut telah dimansuh. Ketiga, memiliki riwayat sejarah yang valid sumbernya. Dan di antara hikmah dari nasikh dan mansuh adalah 1. Mengetahui tahapan penyempurnaan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan kemaslahatan yang lebih baik. Ketiga, memberikan suatu rukhsah atau keringanan. Keempat, menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam. Berikutnya mengenai al-muhkam dan al-mutasyabih. Dalil mengenai ayat muhkam dan mutasyabih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Yang artinya kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Ciri-ciri muhkamat: 1. Jelas dan tegas secara makna. 2. Kuat dan tidak ada persamaan. 3. Tidak ada perdebatan hukum. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 23 yang berbunyi, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha ila akhirih. Ayat ini merupakan dalil terkait ayat mutasyabihat, dan di antara ciri-ciri ayat mutasyabihat: 1. Ada keserupaan makna. 2. Ada perdebatan hukum. 3. Serupa dan ada khilaf dari segi hukum. Selanjutnya pandangan para ulama terhadap ayat muhkamat dan mutasyabihat. Al-muhkamat yakni ayat yang jelas dan mudah dipahami maknanya serta tafsirannya. Sedangkan mutasyabihat yakni ayat-ayat yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang luas ilmunya. Ciri diantaranya adalah 1. Menjaga amal baik dan menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Memiliki hati dan akal yang sehat. 3. Senantiasa tawadhu, tidak sombong di hadapan Allah dan manusia. Keempat, bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan baik. Dan ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat ini merupakan respon bagi orang-orang beriman. Mereka meyakini bahwa semua datang dari Allah. Sedangkan orang-orang munafik mencari kesalahan dari ayat-ayat mutasyabihat.
Dan contoh ayat muhkamat, yakni walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada ulaika humul fasiqun. Ayat ini menjelaskan orang-orang yang menyebarkan fitnah wanita yang suci menjaga dirinya difitnah berbuat zina, sedangkan ia tidak memiliki bukti yang kuat, maka berlaku hukum cambuk baginya sebanyak 80 kali. Dan berikut contoh ayat mutasyabih, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Ayat ini menjelaskan tentang wudu. Para ulama berbeda pendapat dalam bacaan. Ada yang membaca wamsahu arjulakum dan ada yang membaca wamsahu arjulikum, sehingga objek hukum menjadi berbeda-beda karena ada kerusakan hukum. Jazakallahu khairan katsiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.